Halo semua, kali ini kita akan melakukan klasifikasi multispektral. Apa itu klasifikasi multispektral? Klasifikasi multispektral adalah salah satu teknik pengelolaan citra digital penginderaan jauh untuk menurunkan informasi tematik, salah satunya untuk pemetaan tutupan lahan berdasarkan kriteria tertentu. Selamat menonton! Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah membuka aplikasi Envy. Kemudian klik File, pilih Open Image File. Kemudian masukkan citra yang akan digunakan. Di sini kita menggunakan citra lensa 8 yang sebelumnya sudah di stacking, dikoreksi dan juga di cropping. Kemudian klik Open. Pilih RGB color, untuk red-nya itu 4, kemudian green itu 3, dan blue itu 2. Kemudian klik New Display, lalu load RGB. Nah, akan muncul citra komposit seperti ini. Kemudian kita akan melakukan klasifikasi multispektral jenis tidak terbimbing atau unsupervised terlebih dahulu dengan cara klik Classification, kemudian pilih Unsupervised, bisa menggunakan isodata maupun Keymanes. Kita gunakan isodata terlebih dahulu, kemudian klik citranya, lalu OK. Nah, pada unsupervised isodata kita cukup mengisi minimal dan maksimal tutupan lahan yang akan kita temukan pada citra. Misalnya minimal 5, kemudian maksimalnya 8. Lalu pilih penyimpanan outputnya dengan cara klik Choose Output. Lalu masukkan namanya. Kemudian klik Open. Lalu OK. Untuk melihat hasil perbandingannya, klik New Display, kemudian Load Band. Nah, akan muncul tampilan citra isodata. Selanjutnya, karena pada unsupervised itu peran operator adalah pasca data teridentifikasi, jadi identifikasi sudah dilakukan secara otomatis. Tinggal kita sebagai operator memberi nama per kelas datanya. Nah, caranya yaitu dengan klik Overlay, kemudian pilih Annotation, pilih Object, kemudian Maps Key, lalu Edit Maps Key Item. Nah, di sini kita tinggal mengganti nama-nama dari setiap tutupan lahan yang sudah teridentifikasi. Misalnya ini red itu warna dari badan air, laut, dan juga sungai. Jadi kita tinggal isi namanya badan air, lalu OK. Nah, lakukan langkah-langkah ini ke tutupan-tutupan lahan lainnya. Tinggal kita ganti namanya. Karena warna hijau di sini susah untuk diidentifikasi, jadi kita delete saja. Kemudian kita save semua tutupan lahannya.
klik choose, lalu masukkan namanya. Lalu oke. Nah, selanjutnya kita akan melakukan klasifikasi multispektral yang unsupervised K-means. Caranya yaitu klik classification, kemudian pilih unsupervised, pilih yang K-means. Pilih citranya, kemudian klik OK. Nah, pada klasifikasi multispektral unsupervised K-means, kita hanya cukup mengisi jumlah kelas yang akan kita pakai. Jadi tidak ada batasan minimal atau maksimalnya. Misalnya di sini kita menggunakan 6. Lalu pilih penyimpanan outputnya. Masukkan namanya. Dan klik open. Lalu oke. Tampilkan dengan cara klik new display, kemudian load pen. Nah, pada unsupervised K-means ini caranya sama dengan yang isodata tadi. Jadi kita mengganti nama dari tutupan-tutupan lahan yang sudah teridentifikasi. Caranya sama, yaitu klik overlay, kemudian pilih annotation, lalu pilih object, pilih maps key, kemudian edit maps key item. Jadi kita tinggal ganti namanya. Kita unlink terlebih dahulu dan linkkan kembali. Di sini terlihat bahwa warna merah ini adalah bagian dari badan air. Jadi tinggal kita isikan yang red, badan air. Ini warna magenta, berarti yaitu adalah lahan terbangun. Jadi kita ganti namanya menjadi lahan terbangun. Nah, cara ini dilakukan untuk tutupan-tutupan lahan lainnya, sama seperti yang isodata tadi. Sama seperti isodata tadi, yang green itu sulit untuk diidentifikasi, jadi lebih baik di delete saja, kemudian save, lalu choose penyimpanannya, kemudian masukkan namanya, klik open, lalu oke. Untuk jenis klasifikasi selanjutnya adalah supervised atau terbimbing, di mana harus memenuhi persyaratan sampel itu homogen dan juga jumlahnya kurang lebih 100 pixel. Caranya yaitu klik overlay pada citra komposit, kemudian pilih region of interest atau ROI. Karena citra yang kita gunakan adalah Landsat 8 dengan resolusi yang cenderung menengah, maka sebaiknya pemilihan sampel dilakukan di halaman zoom. Kemudian untuk sampel pertama atau region pertama, kita isikan namanya, misal badan air terlebih dahulu, kemudian klik pada
color-nya. Lalu kita buat poligon-poligon sampelnya sebanyak yang kita butuhkan. Jadi semakin banyak sampel yang kita gunakan, maka hasilnya akan lebih akurat. Kemudian tambah lagi reagentnya dengan cara klik reagent dan lakukan terhadap tutupan-tutupan lahan lainnya. Nah, karena area yang digunakan ini adalah pantai yang biasanya itu memiliki warna yang cerah, jadi sebaiknya kita juga membedakan antara lahan terbangun yang warnanya cenderung cerah ini dan juga ombak, supaya nanti warnanya itu tidak menjadi satu dan terbaca bahwa itu tuh satu jenis tutupan lahan. Jadi kita buat tutupan lahan ombak sendiri. Nah, hal ini tuh juga berlaku untuk awan agar tidak terbaca sama dengan tutupan lahan lainnya. Kemudian setelah dirasa cukup, langkah selanjutnya adalah menyimpan ROA ini dengan cara klik file, save ROA as,
kemudian select all items, lalu choose output penyimpanannya, masukkan namanya, kemudian klik open, lalu OK. Selanjutnya pilih classification, kemudian pilih supervised, pilih yang maksimum likelihood, kemudian klik citranya, lalu OK. Select all item, lalu choose penyimpanan outputnya, dan masukkan namanya. Kemudian klik open, lalu OK. Kemudian tampilkan citranya dengan cara new display, lalu load ban. Nah, ini dia tampilan klasifikasi citra multispektral. Kemudian linkkan semua citra dengan cara klik kanan, unlink terlebih dahulu, kemudian linkkan kembali. Ganti semua dengan yes, lalu OK. Setelah itu kita cek dulu apakah tutupan lahan sudah terbaca dengan benar dengan cara klik kanan, cursor location or value. Nah, seperti ini. Tinggal kita cocokkan. Ini adalah badan air, benar. Kemudian ini ada ombak, ada juga gumuk pasir. Lalu ini adalah vegetasi rapat, dan seterusnya. Jadi tinggal kita bandingkan dari jenis klasifikasi multispektral, unsupervised isodata, dan key means, dan juga supervised likelihood. Sekian tutorial klasifikasi multispektral dari saya, semoga bermanfaat.